Anekdot Fudail bin Iyad. Suatu hari Fudail memangku anak berumur 4 tahun. Tanpa disengaja bibirnya menyentuh pipi anak itu sebagaimana yang sering dilakukan seorang ayah kepada anaknya. "Ayah, apakah engkau mencintaiku?" tanya anaknya. "Ya," jawab Fudail. "Apakah engkau mencintai Allah?" "Ya." "Berapa banyak hati yang engkau miliki?" tanya si anak. "Satu," jawab Fudail. "Dapatkah ayah mencintai dua hal dengan satu hati?" tanya anak itu. Fudail langsung menyadari bahwa bukan anak itu yang berbicara, melainkan merupakan petunjuk ilahiyah. Takut akan murka Allah, ia mulai memukuli kepalanya dan bertobat, merenggut kasih sayangnya dari anak itu, ia menyerahkannya kepada Allah. Suatu hari Fudail sedang berdiri di Arafah, semua peziarah menangis dan meratap, berserah diri dan memohon ampunan dengan segala kerendahan hati. "Maha suci Allah," seru Fudail, "jika manusia sebanyak ini secara serentak menghadap kepada seseorang dan meminta sekeping uang perak kepadanya, apa yang dilakukannya? Apakah orang itu akan mengecewakan manusia-manusia yang banyak ini?" "Tidak," datang jawabannya. "Nah," kata Fudail, "sudah barang tentu Allah yang maha besar lebih mudah memberi kita ampunan daripada orang tadi untuk memberikan sekeping uang perak. Dia adalah yang maha kaya di antara yang kaya, dan karena itu besar harapan bagi kita bahwa Dia akan memberi ampunan kepada kita semua." Suatu hari putra Fudail mengalami susah buang air kecil. Fudail menghampiri dan mengangkat tangan. "Ya Allah," doanya, "demi cintaku kepadamu, angkat penyakit ini darinya." Belum sempat Fudail bangkit dari posisinya yang berlutut, anak itu pun sembuh. Saat berdoa, Fudail sering mengucapkan, "Ya Allah, ampunilah aku karena Engkau maha mengetahui atas pertobatanku, dan jangan menghukumku karena Engkau maha kuasa atas diriku." Kemudian ia akan menambahkan, "Ya Allah, Engkau membuatku lapar dan Engkau membuat anak-anakku lapar, Engkau telah membuatku telanjang dan Engkau membuat anak-anakku telanjang. Engkau tidak memberi lentera bagiku pada malam hari, semua ini Engkau perbuat terhadap sahabat-sahabatmu. Demi keluhuran spiritual, apakah Fudail layak mendapat kehormatan ini darimu?" Selama 30 tahun tak satu orang pun pernah melihat Fudail tersenyum kecuali suatu hari, ketika putranya meninggal dunia. Pada saat itu ia tersenyum. "Guru, apakah sekarang waktu yang tepat untuk tersenyum?" tanya seseorang kepadanya. "Aku menyadari bahwa Allah menghendaki agar anakku mati," jawabnya. "Aku tersenyum karena kehendaknya telah terlaksana." Fudail memiliki dua anak perempuan, ketika menjelang ajal ia mengucapkan wasiat terakhirnya kepada sang istri, "Begitu aku tiada, bawa putri-putri kita ke Gunung Abu Kubais, di sana berdoalah dan ucapkan, 'Ya Allah, Fudail yang telah mewasiatkan agar aku mengatakan ini. Saat aku masih hidup, aku melindungi makhluk-makhluk tak berdaya ini sebisa mungkin, saat engkau menawanku di dalam kubur, ku kembalikan mereka kepadamu.'" Begitu Fudail telah dikubur, istrinya melakukan apa yang dipesankan, ia pun pergi ke puncak gunung dan membawa kedua putrinya ke sana, kemudian ia berdoa sambil menangis dan meratap. Pada saat itu, Pangeran Yaman lewat bersama dua putranya, melihat wanita-wanita itu menangis dan meratap, sang pangeran bertanya, "Kemalangan apa yang telah menimpa kalian?" Istri Fudail menjelaskan situasinya. "Jika kedua putrimu kuambil untuk putra-putraku," kata pangeran itu, "aku akan memberi mereka 10.000 dinar sebagai mas kawin. Apakah engkau akan merasa puas?" "Ya," jawab sang ibu. Segera saja sang pangeran mempersiapkan tandu permadani dan brokat kemudian membawa mereka ke negeri Yaman.